pasti mengikuti lah ya perkembangan di Arema saat ini, di grassroots saat ini. Surabaya, Malang, Gresik. Waduh, wis. Zaman Galatama itu malah stadion di Pencolot ini ada yang ngebiwi rombong, langsung jualan bakso ning jero kabeh. Ebola, Edan Bola RCBFM. Edan Bola RCBFM. Salam satu jiwa Arema. Kalau ditanya soal tema, jangan tanya tema ya. Mungkin ini lebih menjawab banyak pertanyaan yang masuk. Baik itu mungkin ada yang japri ke saya, entah itu melalui IG, Facebook, WhatsApp saya, ditambah lagi di kolom komen channel YouTube kita. Nah, apa permintaan atau requestnya yang sering selama ini disampaikan? Nah, ketika kondisi dualisme mari-mari, kemudian di grassroots pergerakan dan lain-lain, pro kontranya dan macam-macam. Mungkin kalau ada bahasa lebih tepat sesuai apa yang disampaikan teman-teman itu atau yang disampaikan bolo-bolo kising tuwek nanti mungkin bahasanya ngono ya. Teman-teman Aremania sing senior sing Arema nula mungkin bisa ikut podo nanti. Arema Bula. Nah, sekarang saya sudah bersama Sam Nawi CSA, lebih akrab disebut Sam Nawi CSA, dipanggil itu Sam Nawi ya. Siap. Apa kabar Sam? Baik, Salam alhamdulillah. satu jiwa. Arema. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat. Kok itu sehat temenan lah iki yo. Woi, ya habis. Sam Nawi. Siap. Pasti mengikuti lah ya perkembangan di Arema saat ini, di grassroots saat ini seperti apa. Gak mungkin sampean tutup mata, bener kan? Betul. Kalau tutup mata, pasti bakal dipertanyakan nanti sing mas-masku sing tuwek, bener gak? Aneh. Ya, aneh. Si Dobi sini Malang, mulai cilik Aremaan, mulai melaku ngandol-ngandol, ngodok di Gajayana Rudi Bangun, kok sampai awet dewi matang secara fisik. Terus secara usia, ya. Kok malah meninggal kan? Ya mungkin nggak menghalangi kalau aktivitas lah. Masalahnya Arema kadang mengalahkan logika jadi cari lo. Itu kan memang benar kan? Iya, anjani memang. Sampai anakku telu umur 46 si Arema-Aremaan. Nah, berarti mulai secara pribadi ya, Mas Nawi sama memulai Aremaan sejak bujang. Apa sejak zaman Nurmono Arema waktu itu mek Persema tok? Aku sempat itu Lagi tangan nostalgia tipis-tipis lah. Iya niki Arema wis ono, tapi aku iso ndelok Arema iku ndek TVRI, highlight tok sing lapangane jebret-jebret, settingane lucu-lucu, tapi tetep update tiap minggu jam 8 pasti highlight Galatama. Sedangkan Arema porsine mesti mek titik. Sing akeh Pelita Jaya, KTB, Kramayuda 3 Berlian, Semen Padang, Ya. Pelita. Jadi tim-tim apa ya? Papan atas semua. Dari Arema ini dinteni mari Arema ndelok wis ngale Mas. Tapi secara fisik kita hadir ya Persema Mas. Tapi Waktu itu ya. Waktu itu euforia memang, euforia satu. Identitas Persema itu Malang. Kedua ngetutno saiki wis hampir semua almarhum. Sing tak critakno kena dengan almarhum Pak Mukti. Kalau Persema dia berangkat. Kenapa? Kulturnya seneng bal-balan, seneng taruhan. Seneng taruhan. Jadi dari pintu A. Jadi itu andalannya. Jadi semakin jagongan ning kampung mereka sing diceritakno kudu Arema sih. Jujur sing diceritakno kan Persema. Nah, selain bahasan-bahasan ot-otan, bahasan-bahasan pur-puran, tapi awake dhewe iki krungu ning kampung. Jadi almarhum Pak Mukti, Cak Bakir, semua lah tokoh-tokoh. Jadi awake dhewe iki meneng-meneng ya wis nonton Persema. Terus kedua tertarik biasa apa? Rivalitas, jujur rivalitas. Iya lah zaman Persema ono Piala SGM, Pak. Waduh, Pak, merinding, Pak. Ya. Surabaya, Malang, Gresik. Waduh, wis. Itu kan turnamen yang
rutin dan sakral bagi arek Malang, arek Surabaya loh. Kan nanti kan Gresik aku gak cerita. Karena di situ identitasnya metu. Karena masih disebutkan kota Mas. Surabaya malah SGM, waduh bener turnamen SGM sing main Persema, Persebaya, Persegres. Tapi iku koyo sampai isu disiapi truk sampah barang kan semua kan paham. Jadi bersama ya Persema, tapi jujur aja lek sing memang secara visual ada ya Arema. Akhirnya berjalannya waktu, Galata Maroto Jos, di Kunono Niak Mitra, sampai diganti Mitra Surabaya, sampai berganti Liga Indonesia, Liga Kansas, Liga Anu, akhirnya ono Mitra Surabaya, ono Asabak itu sing roy ijo Surabaya kan gitu. Lu tapi tetap musuh kan gitu. Pak Salim padahal tapi ya itulah. Tapi representasi kita Surabaya, masuk katut-katutan. Ya nanya asiknya siji kajayana emek cendek. Banyak kenangan di kono. Tapi sampai saiki yo Arema yo melekat sampai wis berganti generasi, berganti waktu dengan segala macam sejarah Mas ya. Sejarah itu jujur. Sejarah ini tergantung benar itu satu pelaku sejarah. Iya. Kedua, penutur sejarah. Siapa yang menuturkan? Dan ada yang meyakini kan gitu dah. Lah, misal yang nyerita sama sejarah itu kan ada motivasi sendiri. Aku begini, aku digunggu, aku kabeh kudu aku. Kebenarannya di aku. Tapi lek ana sing meyakini ya percuma kon tong kosong kan apane. Tapi lek ana sing meyakini sejarah itu akan nek sampe digowo nang ngene misal dan negatif bisa katut negatif kan gitu. Tapi gelundung kayak Arema ya wis dalam arti sejarah ini kadang ada yang tercatat, entah itu tercatat di media, koran atau apa, ada klip-klip yang mungkin saya bisa golek ya, mungkin yang ini wiki apa di apa ya Google mungkin sing kesimpan dan banyak mungkin yang hilang. Jadi kalau orang wong nyeritakno sejarah ya jujur aja. Nah di situ ono waktu, ono momen ada orang berbeda. Misal Arema mundur wis. Jenderal, aku seeling Mas. Juara Galatama itu seeling aku. Apa sih paling dieling? Jenderal aku naik Jeep Willys. Ini dhuwur hormat ngopi ala Pak. Kejayaan itu kok horor. Iya. Dia nggak berapa dikawal berapa Willys semua masuk ke center ban. Iku ada kok. Situ main musuh PKT, terus gak konsentrasi, gak salah kalah gak salah pertandingan terakhir gak ngerti lali, tapi aku nonton nih gitu. Ketika Jenderal aku wis iku juara Galatama tak anggap wis. Kalau lek saiki dari kacamata memang kacamata sepak bola modern, Arema gak ono istimewa jujur. Kenapa? Maksudnya secara permainan, biyen lho karo wis gak ono istimewa. Kenapa? Sing ono iku Pak sing istimewa ya jiwa singae. Semangat lek main dingin kandang. Usru. Waduh, biyen lek ono pemaine sing kewasar gak maine koyo praksip gitu. Oh, dadi sing di lapangan pun sing saiki kan sing biyen bedone adoh apa beda tipis. Lek aku ngarani sepak bola profesional dan sepak bola kultur identitas. Boleh Malang main misalnya contoh Surabaya. Saya itu jadi anak didik almarhum Domingos Nomenik. Tahun-tahun Pak, didik anak Putra Sagas semua penjemputan nopo dek ning rumah ning Tebo sampai anu aku Pak. Dia dekat sekali Pak. Iku cerita Pak. Hampir semua kita kan kadang nongkrong lebih Kapanu sama Rum sampai deh ono masalah ning Blitar aku besuk rono. Kapanus, Domingos, Mahdi Haris, Mukrim kan mereka satu usia satu level pada waktu jaya-jaya Arema sampai ada yang masuk timnas mereka kan nongkrong Pak ngrungokno cerita dhek pas mesti ada ning kadang nongkrong kayak alap-alap Mahdi Haris sih ngelatih ning alap-alap Kak Minggus ning ngene kadang Kak Panus sih bantu Mukrim Akbar ya. Nongkrong Pak dhek cerita kadang kita seneng senengnya kok masuk Persebaya wis kudu menang. Jadi gini Pak, nek ketok permainan kalah, sopo Pak musuh Persebaya biyen Pak? Semeru dhewe sih. Iya. Wis taki, kok meneh
almarhum Pak Sunarto kok ngono bandane diles-iles lek Arema sih. Secara teknik tapi secara moral iki Singo Malang iki kabeh memberikan ngono ekspektasi yang kan stadion itu work. Musuh Persebaya kapasitas gak mampu dimasukkan aja Arema dulu memang dalam kutip ini dana minim sama dulu berkata-ganti partner mulai sopo yang kena diceritakan Haji Mislan mulai sampai Mas Fikir Walu yang melebu sampai Mas Rudi Susamto sampai Mas Tinton Suproto semua tokoh-tokoh Malang termasuk Sampo itu ayam itu masuk di situ. Jadi lewis musuh Persebaya lek jarene almarhum Malang iki punya semangat lebih sampai lek ini main ini udan Pak sepatu dikikir tuh Mas Pak sepatu full 6 yang pakai aluminium dikikir Pak dilincingi dulu kan nggak terlalu seketat gini nah. Terus kalau misalnya memang permainan kalah mereka mainnya mulai ngawur kenapa tangan diremason kabel diremason ini cerita almarhum saya tidak akan mengurangi melebihkan woi cerita dulu kalau tangan diremason itu tangannya ngacor wajah banget itu betulnya aku gak kalah nih Malang segala upaya dilakukan lah ya segala dilakukan ya caranya jangan aja sampai isin di Malang aja sampai kalah di Malang ada supporternya harapannya sama saya ini bosok keren nih ekspektasi tinggi mereka itu satu jiwa mes supporter menang-menang nang mes mau ngirim suka bungkusan mes mereka menang ini mereka ini Tanjung kami kita pakai gitar baru di Go Central. Jadi sing momen paling istimewa ya mengangkat piala Galatama itu. Oke, itu soal Arema lah ya. Misalnya ngomong saiki, ya sekolah ini lah ya mungkin semuanya tahu lah ya. Ngomong nostalgia terkadang memang banyak cerita-cerita atau informasi-informasi yang hanya beberapa yang tahu. Betul. Kemudian yang lain ada yang nggak tahu. Nah, berharapnya sih dengan jagongan santai gini oh ternyata dhisik iku tangan dibalas semua diculuk-culukno. Kok memang pabrik betul menang. Channel menang kan iso pencarane kan ya. Nah, Aremania Sam singkat aja. Maksudnya satu iku sing di lapangan. Sing di lapangan ya sing pemain sing disiap pemain saiki menurut sampean beda banget, beda tipis apa hampir mirip apa ya pola menurut sampean? Singkat aja. Saiki orang ini sebenarnya olahraga profesional tulang punggung mereka di sepak bola terus mulai dulu kan SSB kan nggak ada. Mereka kan dari SSB kan jujur Mas. Sekarang lebih profesional kenapa? Dia dari SSB kan gak diurus skill tau Mas. Peraturan, attitude sepak bola kita kita mengambil dari FIFA yang memang standar kurikulumnya sudah. Jadi mungkin secara bertumbuhnya dia jalan mulai dari SSB ke tingkat umur ke media remaja sampai naik di level profesional paling enggak ada tertanam kan gitu tertanam. Walaupun fanatisme yang kita kejar-kejar supporter kan taunya fanatisme. Malah sama lo dewe ya hampir semua supporter aku iso orang Malang dewe bonek sama awes lek iso ada Surabaya pikir betapa bangganya dengan ekspektasi ini anak putra daerah iso berkembang kok biyen memang banyak sekali Miftahul Huda koyo Karis kayak apa men sampai sekarang Donut kayak John kayak artinya memang sudah dirubah oleh culture-nya kenapa semakin sepak bola eranya lah sepak bola mendunia, sepak bola industri terus federasinya juga memberikan jadi ini loh panduannya secara teknis kakak aturan di sana iya tapi kan paling kayak tertanam kono ijo ngono lho rek pelanggaran itu komburi kartu merah kono sampai rasis kono iku dek dendo kono sampai maino pertandingan jadi mereka tertanam kembali ke pemainnya tapi kan kalau dulu koyo lho Mas ya ini alami, saku itu bukti ini Kak Minggos, Kak Miki Tata, Kak Panus, Kak Eli Rumbia Ketua Jenderal kan babalanmu enak aku nang Malang bukti ini berkembang kenapa situasi di sana mungkin secara standar stadion, secara euforia bukti ini mereka ya hampir semua masih di Malang nah kalau Kak Minggos meninggal di Papua jadi biyen kan pagrabak awet dhewe lek ndelok pemaine Arema ambek pemaine PKT zamane Pak Riusa ini. Bayangno awet dhewe Pak enggak menang. Gak kasar enggak menang. Enggak menang, Pak. Pokoknya musuh Pelita Jaya.
Musuh Kramayuda mana? Waduh, Pak. Lah pemain ini sama dhewe kabeh pemain timnas Rudi Nere apa. Rudi Nere ngadep kowe ndase kowe plung ae, Pak. Sampai terakhir mundur-mundur nang ngene Jackson Tiago. Jackson Tiago wis mlebu gawang awake dhewe dudu nyorai Arema. Waduh, matek iki mupongko, Pak. Tenan Pak kadang tinggal noleh jeblus lho. Kegulan Arema rek. Diimbangi. Jadi sing saiki kan enggak sudah ada rule yang memang didesain federasi, ada edukasi ke situ. Jadi misalnya ono pemain sing blakrak, weling, nawakal sing wis gelut nencak. Kalau di yang level Liga 1 koyo-koyo jarang, walaupun ono lah, tapi kan secara persentase kan enggak kok biyen mah di ben tawuran. Butuhku menang. Main nomor loro, penting menang. Sama melihat supporter dhisik. Supporter dhisik ya apa lek dibandingno saiki. Ya anggap ae Aremania lah. Dulu ketika Aremania era sampean lalu ditambah dengan yang sekarang, perbandingannya menurut sampean ya apa? Aku Mas, jujur objektif mengatakan nggak ada bedanya. Cuman di situ ada era berbeda, situasi berbeda, kondisi berbeda. Misal biar namanya keterbatasan Stadion Gajayana sama Dewi lu pencoloti kene. Zaman Galatama itu malah stadion di pencoloti ini ada yang ngebiwi rombong Mas, mungkin jualan bakso ning jero kabeh. Tribun cuma ada di VIP. Berjalannya waktu nunggu ning suket awake dhewe ndelok Arema. Wong aku keplorot-plorot wong jebule dituntun Pak Mukti. Tapi semakin baik dan diperbaiki. Akhirnya puncake awake dhewe iki menduduki dalam tanda kutip terbaik itu. Terbaiknya kenapa? Ono sing dinut. Jujur ya, ono sing dinut. Dalam arti dianut itu dudukan, Mbak. Meseu aku menyebutkan nama lek dulu sing iso meledos nondas, ini iso merinding. Bang Van Toping. Iku lagi di stadion bengok. Tahu kadang dek ini media-media memberikan sanjungan positif, membangkitkan. Dari kampung ke kampung, begitu. Dari kampung ke kampung kita bersatu, menu pakaian biru semua. Jadi di situ ada euforia. Begitu era Galatama DE juara, iku was supporter yang Persema perserikatan lambat laun yang didominasi cuma Persebaya, arek paling Persema wis dul. Gak kira mlebu 8 besar, wong euforia perserikatan kan di 8 besar. Awake dhewe nonton ane TV, tapi gak ndukung sapa-sapa. Ndukung sapa wong Persema wis rontok. Jadi lewat diarani biyen ono 8 besar perserikatan. Waduh, Pak. Ngeri, Pak. TV sama Dewi kan ono sing kabeh ngarepe TV. Pak iku sing kan PSMS, PSIS Semarang, Persebaya, Persib Bandung. Kan cuma itu. Tapi euforianya kan mereka menasional. Sedangkan Persema duduk buyar gak tahu mlebu 8 besar. Akhirnya beralih era Galatama setelah juara, euforia di situ ono almarhum Mas Luki, ambil almarhum Leo. Dengan apapun sejarahnya kita tidak masuk di situ karena memang mereka privat. Nanti privat itu lek jare biyen itu anak kolong kan gitu toh. Wis golongane wong anak tentara-tentara, anak wong hebat-hebat dengan lingkaran dalam tanda kutip preman, penguasa preman bukan saya jangan berkata buruk karena di situ ada anak-anak Ambon, kawanane Mas Leo. Wong dhewe aku ben tuku tiket ngene mutiara Mas. Enggak ada dingdongan iki. Awake dhewe tuku kok enggak kenal dua rem untuk supporter. Tuku artisnya. Ya wis, iku pun ada antri mbek dunan dingdong sih. Enggak ning tangga. Dadi awake dhewe iki koyo awake dhewe didongi kanan jalan dulu ya. Kan dingdong ini tuh Mas, ini no tangga enggak. Ini kan kalian jalan. Mereka memang komunitas mereka orang-orang Ambon Mas Leo. Sampai tetap punya kepinginan delok Arema. Supporter pemain Arema tidak terstruktur dari kampung ke kampung, cuma jiwa singo. Arema ini. Terus sing nguripi terus tokoh paling sentral dulu yang paling didengar paling menginspirasi Bang Ovan, terus dulu karismae
almarhum Samluki, karismatik orangnya, enak nyantai. Oh ini mau ganteng, sepatu ini boys terus putih, mereka rokokan nongkrong. Mas Ibe barang dulu kan masih dekat itu sebelum kepindah ke diri nongkrong mak Arema Aksi Damai itu kita Arema Aksi Damai itu semua sampai Malang ya kabeh diobong Malang aman. Kita ini memang real ada sampai kayak kaos masal berapa ribu itu jokon kampungmu ono jorono jojo kampungmu ringen ojo sampai ono obong-obongan demo mahasiswa ojo diapa-apano jarno hanya memang situasi politik kayak gitu 98 iku bareng Mas, jadi kok almarhum Mas Luki, Mas Ibe, Pak Tris itu orang dan tim Malang sing paling sangar iso nggowo nang 10 November Pak dekat dengan kita. Wong ganteng kuwate dhuwur nongkrong ya Pak. Nek nongkrong gak gelem deh sing ning ngene trotoar ambek Mas Ibe, ambek Mas Luki, ambek Fuad, Fuad Ardiansa iku, ambek Mas Endi, semua habis grassroots lah. Tak ceritaan memang banyak di situ. Itu masuk Juli karena bahas Nikodim sering. Dulu kan sebelum reformasi kan peran Nikodim gede, tapi bisa ngomong di sini. Kalau dulu kiblat supporter dulu ke Polwil, Pak Ziling, Pak Polwil sing peduli nemen Aremane Pak Imam itu. Kolonel dulu kan kolonel. Jadi ada nongkrong Mbak. Siapa Malang re? Nah begitu nih Arema Aksi Damai itu sering ada sharing, semakin rapat, semakin raket. Akhirnya terbukti Malang gak kobong, reformasi berjalan dengan baik. Di kota lain ada gak bisa bahas masalahnya kan kita fokusin. Akhirnya sinergi supporter. Bang Ovan Tobing yang memang pas ketemu Ovan Tobing aduh dan ngerti lah saya kontroversi yang ini kayak saya tetap respect dia misalnya ya iku pernah iku tahu jegrik no rambutnya wong-wong ya. Yeah. Kita jangan bikin malu Malang dari kampung ke kampung. Waduh itu seperti tunggu kayak ada supporter tenan padahal kadang katut-katutan tapi wah Ovan Tobing nyekel ming gajahnya lawan lagunya Singapura. Akhirnya berjalannya rapat akhirnya itu Korwil begitu euforia kita satu kreativitas selain kreativitas kita diberikan masukan ke lagu-lagu kan dari Chili Steve apa jenis kaset buletan ya digawakno Rubio bersaudara dulu nih Mas Endi iku ono Juli ono Kepet ono kabeh lah toko-tokoe Hori bae sopo sing memang sering nongkrong di situ semangat kalau kota lama yang dekat-dekat Palem Korwil sing memang anu berarti dia Mas dia nyanyi di post diterjemahkan akhirnya dipelajari ketukan ayo kan diterjemahkan sampai Rubio itu. Nanti kan sebenarnya termasuk kok soal chain gitu kok Rubio kan mungkin banyak yang tahu itu kok Rubio cuman teknis garape di carane opo gaya apa kan mungkin gak banyak yang tahu kan. Nah, itu golongannya memang jujur ya legenda ya Juli, Kepet, nggak bisa dilepaskan dari Arema, apapun itu. Kisah ini nggak akan usang. Masalah Kepet wis resign dengan kondisi memang usia kedua. Tapi dia kan sumbangsi nang Arema ada Pak, sharing, tulin-tulin yang konco, nyeritakno biyen-biyen, cek awake dhewe iki Malang iki cek tetep dadi barometer bal-balan. Dia sering loh nih, kadang nek Juli sih tetap aktif, alhamdulillah kayak seger waras. Apapun yang terjadi memang puluhan tahun mereka, jadi mereka di-gen terus. Rubio, jadi akhirnya punya lagu itu, punya koleksi. Akhirnya belajar, kok dijubuke, kok yel-yeli tentara, pakai aja. Yang penting memper dukung Arema kan itu. Sampai diadakan turnamen antar Kolwir nih. Pangkalan Angkatan Laut, gitu semua akhirnya juara boleh ya, tapi saya nggak tahu bal-balan. Akhirnya berjalannya waktu yo, tapi dewi ini di hati ya, wah sekolah dulu salam satu jiwa one soul. Jadi nego salam satu jiwa.
Tapi kan ya nggak iso terus semanis iki. Ben awake dhewe ngrasakno ngono. Aku dhewe pelaku sejarah pada waktu liga dipecah. ISL IBL jujur. Iku pun kebedian wis aduh. Dibangun stadion gede di Kanjuruhan, aku sampai aku sih mlebu Kanjuruhan itu satu masih konstruksi kesasar aku memang. Tapi nyusul arek dimintai tolong tim advance Persija sing menghadap Kapolres menyampaikan surat dari DPP Jack, ini nggak Robert, namanya Robert Korwil Kemayoran. Setelah dari Polres, Mas, ini ada info, belum medsos loh Pak, handphone biasa. Ada info Persija, Mas, latihan siang ini. Di mana? Nggak tahu di mana, apa nggak jelas. Oh mungkin kan belum dipakai kan Juruan. Kak Mas ya, si anu beton orang boy, waktu itu bisa Tukok Polres gini aja Pet, kita mungkin kalau gajiannya nggak mungkin boleh dipakai, ayo kita bukan Jurang, keliru, supaya latihan yang talok. Jadi sampai saya penasaran nih stadion ini kepada wapi, akhirnya stadion itu tadi ambune cek mabuk cet aku mlebu. Sawan aku. Gue kepingin milih aku kudu di kono. Wah, kawan gitu paling dulu ketok sembarang. Oh langsung Kanjuruhan juga dibangun terus langsung tak anyar pisan. Itu lho ya. Betul, ambune cet itu jadi sih Ryan lah. Itulah mengapa Kurvasud sampai sekarang nih gitu itu. Jadi ceritanya milih gitu dulu ya. Mulai di Arum, mulai di Gajayana lama kita sudah di selatan. Enggak, pasti ketika dia di Kanjuruhan. Oh, baca tuh. Langsung di tim. Terus akhirnya dikaino stiker Arema Korwil Facebook sampai sekarang itu. Kelas di Gajayana kan ya udah gitu juga kan waktu itu. Juga. Terus akhirnya stikernya dipindah nang skor. Juli katut, 87 katut. Sampai sekarang. Jadi sejarah skor ono nyanyi itu memang musuh Kawasaki Frontale Liga Champion. Nah, masuk sedikit-sedikit gregetan menang-menang tinggal dang. Tapi kita tetap utuh eksis kan. Waktu itu kepet pun ya sudah nggak aktif. Kenapa sudah? Iku kerja, lek gak salah ambil Mas Adoko Penjol itu ikut Fuad. Nah, di Susu Sekar Tanjung. Jadi mereka jadi gak iso wis ganti dirijen, Pak. Ganti dirijen akhirnya sapa iki? Saya kira berjalannya lah. Ganti itu ya sih aku mencolok aku tetap nunggu ning ngene iku ae wis. Akhirnya Kanjuruhan, alon-alon, di situ ada euforia. Iku ono balik meneh, di kono wae komunitas wae bolo kabeh. USA, di kono Blubu, di kono ono Kurvasud Arema, di kono ono movement, di kono ono Holigan, Kids 10. Jadi Amsterdam, semua nih gunung Unicom, akhirnya menyatu itu di ini Tribun Kurvasud, dari 12 jadi 1. Sing ning lor ono idealis tetep yo ning lor. Mereka misalnya biasa ning lor ngidul yo aneh modoe. Aku kok ngelor lho, aku ndelok ning ngene skor yo aneh. Oh karena DKSN wis ngidul, ora Kanjuruhan tadi langsung ditip wis. Tambah wis terus padahal waduh. Tapi bayangno dia Kanjuruhan nanyar. Wah, pemain kayak apa ini? Akhirnya sekulino ya warna cumblik bisa nih. Ebola, Edan Bola RCBFM.